UEFA Europa League mungkin bukan merupakan target utama Manchester United musim ini, namun United tetap akan menghadapi turnamen ini dengan serius. Manajer United, Erik ten Hag mengatakan bahwa target utama Setan Merah musim ini adalah kembali masuk ke zona Champions karena disitulah level Manchester United sebenarnya. Tetapi, pelatih berusia 52 tahun tersebut menyebut bahwa memenangkan trofi juga merupakan hal yang penting. Baginya, semua pertandingan adalah penting. Keseriusan United terlihat nyata saat mereka mendaftarkan 25 pemain terbaiknya untuk kompetisi kasta kedua Eropa ini. Rekrutan baru seperti Anthony, Casemiro, Christian Eriksen, Lisandro Martinez dan Tyrell Malacia, hingga kiper pelapis Martin Dubravka turut diikut sertakan. Ditambah nama besar seperti Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes tak luput ikut didaftarkan. United masih bisa menurunkan pemain yang masuk dalam kategori list B, seperti Anthony Elanga. Pada UEFA Europa League musim tahun 2022 sampai tahun 2023 ini, Manchester United tergabung dalam grup E, yang berisi wakil Spanyol Real Sociedad, wakil Moldova FC Sheriff Tiraspol, dan wakil dari Siprus Athletic Club Omonia Nicosia. Di atas kertas, Ronaldo dan kawan-kawan diprediksi akan melangkah dengan mudah merajai kualifikasi grup ini. Praktis hanya Real Sociedad yang mempunyai peluang untuk mempersulit langkah The Red Devils. Tim yang diperkuat mantan pemain Manchester City, David Silva ini akan menjadi lawan pertama United pada fase ini. Stadion Kebanggaan Manchester United akan menjadi venue pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat tanggal 9 September tahun 2022 dini hari waktu Indonesia. Sepanjang sejarah, MU dan Sociedad pernah berhadapan sebanyak 4 kali, dengan rekor 2 kemenangan untuk United dan 2 sisanya berakhir seri. Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada tahun 2013 di penyisihan Champions League di mana United yang saat itu diasuh oleh David Moyes menang 1-0 di Old Trafford dan seri 0-0 di Sociedad. Pertemuan selanjutnya terjadi pada tahun 2021 di ajang Europa League babak 32 besar. United menang telak 0-4 saat bertandang ke markas Sociedad dan meraih hasil seri 0-0 di Old Trafford. Sementara itu, Manchester United belum pernah sekalipun bertemu dengan Sheriff dan Omonia Nicosia. Membahas partisipasi MU dalam kompetisi yang mengganti format dari Piala UEFA menjadi UEFA Europa League sejak musim kompetisi tahun 2009 sampai tahun 2010 ini. Tercatat Manchester United telah 5 kali berpartisipasi dalam kompetisi ini, baik sebagai peserta awal ataupun peserta yang berasal dari buangan Liga Champions. Keikutsertaan Manchester United pertama kali dalam kompetisi UEFA Europa League itu terjadi pada musim kompetisi tahun 2011 sampai tahun 2012. Saat itu Setan Merah berpartisipasi dalam kompetisi ini setelah hanya menempati peringkat ketiga di fase kualifikasi grup Liga Champions musim yang sama. Di tahun ini langkah United yang kala itu masih dilatih Sir Alex Ferguson, terhenti di babak perdelapan final di tangan tim Spanyol, Athletic Bilbao. Peristiwa yang serupa terulang pada keikutsertaan kedua Manchester United di ajang kasta kedua Eropa ini. Pada musim kompetisi 2015-2016, tim asuhan Louis van Gaal juga menjadi peserta buangan dari Liga Champions. Di musim ini, langkahmu juga terhenti di babak 16 besar kali ini di tangan rival abadi, Liverpool. Akhir musim ini, MU finish di posisi 5, Van Gaal dipecat diganti dengan Jose Mourinho. Karena musim 2015-2016 finish di posisi 5, maka musim 2016-2017 otomatis MU bermain di Europa League dari babak grup. Di keikutsertaan ketiga ini, United berhasil keluar sebagai juara. Setelah mengalahkan Ajax yang saat itu dilatih Peter Bosz, belum dilatih Erik ten Hag. Tetapi saat itu Ajax diperkuat pemain-pemain bagus seperti Matthijs de Ligt, Donny de Beek, Frenkie de Jong, dan juga Hakim Ziyech. Keikutsertaan keempat Manchester United di Europa League ada pada tahun 2019-2020. Saat itu United dilatih oleh Gunnar Solskjaer gugur di babak semifinal dari Sevilla. Terakhir, MU berpartisipasi dalam Europa League ini yaitu 2 musim lalu. Musim kompetisi 2020-2021, sempat tembus sampai ke babak final, namun kalah secara dramatis oleh wakil Spanyol lainnya yaitu Villarreal dalam drama adu penalti. Momen dramatis dokter laga ini adalah saat adu penalti. Semua pemain dari kedua tim sukses mengeksekusi penalti menjadi gol, kecuali kiper United, David De Gea yang gagal mengeksekusi penalti, sehingga gelar juara harus direlakan kepada Villarreal.